Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa dalam acara In Chat With. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah tokoh pendidikan yang terkenal di Indonesia. Pendiri Mizan Group, salah satu perusahaan penerbit buku terkemuka, dan ternyata beliau juga merupakan seorang penulis loh. Beberapa karya beliau seperti Islam Tuhan, Islam Manusia, Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, Catatan Untuk Diriku, Ihwal Hidup, Cinta dan Bahagia, dan masih banyak lagi karya beliau yang lainnya. Beliau juga selama beberapa tahun berturut-turut masuk di dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Sebenarnya masih banyak nih profil beliau yang belum disebutkan. Tapi agar tidak berlama-lama, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita, Bapak Haidar Bagir. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selma ya namanya? Iya. Senang sekali rasanya Bapak berkenan hadir di tengah-tengah podcast kita. Oke deh, langsung saja kita bertanya-tanya dengan narasumber kita. Untuk tema kali ini berkaitan dengan bagaimana tips dan trik meningkatkan motivasi belajar, khususnya kita-kita, siswa SMA Cendekia. Nah, berikut pertanyaannya ya Pak. Ya, silakan. Oke, menuju pertanyaan saya yang pertama, saya melihat banyak sekali negatif isu di kalangan pelajar saat ini. Misalkan seperti ada video TikTok yang kreatornya bertanya ke sejumlah siswa dan mereka nggak bisa jawab, padahal pertanyaannya sangat sederhana. Terus, sebagai seorang tokoh pendidikan, bagaimana nih pandangan Bapak tentang kondisi tersebut? Mungkin ini berkaitan dengan semangat belajar mereka ya Pak. Menurut Pak Haidar, apakah ada yang perlu diperbaiki? Ya, kalau soal ada yang perlu diperbaiki tentu ada, dan perbaikan itu memang harus terus-menerus apapun kondisinya. Cuman terkait dengan TikTok itu, yang pertama kita harus melihat apakah itu kondisi yang merata atau bukan ya. Karena kalau dari TikTok itu pertama mungkin itu terjadi di 1, 2, 3, 4, 5 tempat saja. Kan kita nggak bisa tahu. Iya. Jadi kalau kita mau mengambil tindakan itu harus didasarkan pada research. Nggak cukup dengan hanya melihat 1, 2 TikTok. Kedua, kalau saya lihat TikToknya itu juga diedit. Bisa jadi itu ada yang bisa menjawab dengan benar, tapi kan kurang menarik. Untuk konten, kurang dramatis, dipotong. Yang dikeluarkan hanya yang keliru jawabannya ya. Nah, jadi itu bolehlah memberi inspirasi pada kita untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi kualitas pendidikan kita dari penguasaan siswa akan mata pelajaran ya. Tapi memang kalau secara umum kita bisa menduga karena Indonesia ini besar ya, banyak wilayahnya yang berada di perbatasan, di pelosok-pelosok, kemudian jumlah guru juga tidak cukup, sebagian besar guru memerlukan banyak pelatihan-pelatihan, maka tidak aneh kalau memang ada problem besar dalam soal kualitas pendidikan kita ya. Makanya pemerintah kan terus berupaya, misalnya pada periode Menteri Pendidikan sebelumnya ada training guru melalui Zoom dan lain sebagainya, karena kalau dilakukan langsung akan susah sekali melihat betapa luasnya negeri kita, dipisahkan oleh laut, sebagian transportasi masih pakai sungai, ya, sertifikasi guru dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang banyak yang harus diperbaiki, tapi itu hanya bisa dilakukan secara bertahap, dan perbaikannya itu juga yang mengenai sasaran gitu ya. Misalnya seperti sertifikasi guru, apakah itu prosedur sertifikasinya sudah tepat ya? Apakah guru yang sudah bersertifikasi itu betul-betul mengalami peningkatan drastis dalam kemampuannya, dalam hal subjek yang diajarkan, metode mengajarnya, penguasaan kelas, metode penilaian, ya itu semua harus dipertimbangkan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Kita tahu dan dari kita juga
ikutan karena memang ini sudah masuk era digital. Banyak banget pelajar Indonesia yang lebih tertarik dengan mengikuti konten yang sedang trending ketimbang menciptakan sesuatu yang positif. Bahkan secara nyata jarang sekali saya lihat siswa yang tertarik dengan buku atau membuat konten tentang buku yang sedang trending. Gimana ya Pak cara menumbuhkan kecintaan terhadap buku? Jadi pertama gini, sosial media ini sering menggoda dan menyebabkan kita menjadi tidak terlalu memberikan perhatian pada hal-hal yang lebih serius karena satu, kalau kita bikin konten tentang diri kita narsis gitu, terus kita eksis ya. Terus kita ini suka kepo, kepengen tahu urusan orang lain. Ada suami A selingkuh pada istrinya, itulah yang dilihat. Dan kadang-kadang sebagian besar konten itu kalau tidak bohong sama sekali itu didramatisir, jadi tidak mengungkapkan kenyataan. Tapi kan seperti orang berangkat ke bioskop nonton, ya kan memang nonton film itu cari yang dramatis. Sayangnya kalau di sosmed itu diklaim sebagai benar, padahal sebetulnya itu rekayasa. Banyak sekali di sosmed ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, lihat sosmed itu kan nggak perlu banyak mikir gitu. Yang ditampilkan dalam sosmed itu hal-hal yang tidak menuntut kita untuk berpikir secara serius. Substansinya atau bahan-bahannya biasanya cenderung dangkal. Sedang membaca buku ini, terutama bagi orang yang belum memiliki budaya membaca buku, ini tidak terlalu menarik karena kita perlu mikir ya, membutuhkan waktu lama. Sekarang kan yang disebut attention span atau jangka waktu perhatiannya para siswa sekarang itu makin pendek. Jadi kalau sesuatu itu membutuhkan waktu lebih dari 3 menit, sudah nggak sabar. Lihat aja anak-anak muda sekarang itu kalau lihat YouTube, pasti diketok-ketok dia mau tahu masih berapa banyak lagi panjangnya. Nah, jadi memang banyak sekali persoalan dengan sosmed ini. Dan terbukti bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara maju atau negara paling maju seperti di Amerika Serikat pun jumlah buku yang dibaca oleh anak-anak atau siswa Amerika itu menurun dari 2012 ke 2017, 2022. Dikhawatirkan di 2027 makin menurun terus. Kalau di negeri maju seperti di Amerika saja yang budaya bacanya begitu tinggi, terjadi penurunan dan itu diduga keras berdasarkan penelitian akibat terlalu senang men-scroll sosmed, apalagi di Indonesia yang budaya baca bukunya masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara maju itu. Ya saya kira memang harus ada upaya-upaya dari semua pihak, dari pemerintah ya, untuk membatasi akses terhadap sosial media. Ini sudah dilakukan di Australia misalnya. Indonesia juga ada wacana tentang itu ya. Pembatasan penggunaan gadget di sekolah. Orang tua juga harus terlibat membatasi gadget di rumah. Caranya itu tentu tidak hanya dengan melarang anak memegang gadget, harus ada juga aktivitas alternatif yang anak-anak itu suka. Memang problemnya kalau udah terlalu lama seneng sosmed, itu mau bergerak pun males. Dulu saya suka olahraga karena nggak ada sosmed. Seneng baca buku juga begitu. Nah sekarang mau dikasih alternatif olahraga sudah terlanjur sudah duduk lupa berdiri, ya, malas. Tapi misalnya kemarin Pak Haidar juga meresmikan satu pusat permainan board game, permainan papan di meja itu. Sangat menarik, sangat seru, ya. Tapi mengurangi screen dan membuat anak-anak itu ketika main board game berpikir, berimajinasi, bersosialisasi dengan teman karena board game itu tidak bisa dimainkan sendiri. Nah itu misalnya salah satu fungsinya itu digital detox untuk kecanduan gadget itu misalnya ya.
Nah, jadi pemerintah punya peran, orang tua punya peran, sekolah juga punya peran. Misalnya sekolah jangan membiarkan anak-anak itu membawa gadget ketika bersekolah, ya. Menurut Pak Haidar, dalam pengalaman puluhan tahun di dunia pendidikan, kalaupun mau menggunakan gadget, gadget itu ditaruh di sekolah, di kelas. Pada saat diperlukan baru dia dikeluarkan. Setelah itu juga dikembalikan lagi, seperti di Lazuardi ini. Dan juga memang ini butuh biaya. Kalau memungkinkan gadget yang dipakai itu khusus dipakai di sekolah dan nanti pakai proxy server namanya. Nggak bisa mengakses semua situs, hanya situs-situs tertentu saja yang bisa diakses. Ya, tapi ini bukan pekerjaan mudah. Anak-anak juga harus sangat dibatasi. Anak kecil-kecil sekarang kalau ibunya kerepotan dikasih HP. Iya, benar. Sehingga seharian main HP dan itu susah sekali nanti detoxnya. Nah, ini orang tua juga harus dibuat paham untuk tidak memberikan HP kepada anak-anaknya. Kalaupun harus memberikan HP pada anak-anak yang umurnya sudah lebih banyak, yaitu dibatasi. Ya, dulu anaknya Pak Haidar itu waktu kecil hanya boleh pegang layar komputer 1 jam sehari. Hari Sabtu itu boleh 1 jam sehari, 1 jam malam hari misalnya. Nah, harus itu dilakukan. Wah, sulit. Ya nggak bisa. Kalau belum apa-apa sudah ngomong sulit, masa depan anak-anak itu berada dalam risiko yang besar untuk memburuk. Bahkan dalam penelitian sangat serius yang dilakukan bertahun-tahun, itu kemampuan kognitif, kemampuan berpikir anak-anak itu sekarang juga turun. Bahkan ada yang mengatakan rata-rata IQ itu menurun sekarang di seluruh dunia. Nah, ini kan resikonya terlalu besar, ya. Karena itu memang harus ada tindakan yang tegas dan dilakukan secara istiqomah, dengan ketelatenan, dengan kesabaran, kesiapan menanggung tentangan dari langkah-langkah yang drastis ini. Tapi kita nggak punya alternatif lain. Hanya saja sekali lagi Pak Haidar titipkan, jangan hanya merebut gadget saja, tapi juga mengupayakan alternatif, kegiatan alternatif yang menyenangkan. Termasuk membaca buku. Jadi perpustakaan harus ada di sekolah, pilihan buku-bukunya harus menarik sesuai dengan kesenangan anak-anak. Makanya juga jangan guru-guru yang milihkan bukunya semua. Guru-guru kan umurnya sudah banyak. Nanti kalau mereka milih, itu bukan buku yang disukai oleh anak-anak sekarang. Jadi anak-anak harus dilibatkan untuk memilih buku-buku itu. Lalu di sekolah ada program membaca buku di mana anak-anak harus melaporkan, membuat ringkasan, mempresentasikan. Ya. Nah, sekarang ada AI, bahayanya anak-anak pakai AI. Tapi kalau guru yang paham dengan mudah dia bisa tahu. Nah, kalau perlu ya anak-anak suruh presentasi. Kalau dia hanya masukkan ke AI kemudian keluar dan itu mudah diketahui. Kalaupun tidak diketahui, kalau dia tidak betul-betul memahami, dia nggak akan bisa mempresentasikan. Ya. Jadi ini memang satu problem besar. Mengatasinya juga perlu tenaga besar. Tapi kita nggak punya alternatif lain kecuali mengatasi soal ini gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikut ini berasal dari rasa penasaran saya. Ya. Kenapa ya Pak, banyak nih teman-teman yang ngerasa belajar itu beban. Tugas itu beban, bikin pusing, bikin capek. Ya. Bahkan ada beberapa teman yang gak hadir sekolah karena itu. Ya, malas. Apalagi kalau ketemu pelajaran yang susah. Ya. Menurut Bapak gimana ya cara biar belajar itu bisa jadi sesuatu hal yang lebih seru dan gak cuma sekedar kewajiban? Ya, pertama begini, memang ada kecenderungan sekolah-sekolah itu load-nya, beban belajarnya terlalu banyak. Nah, itu nomor satu. Harus betul-betul dipastikan bahwa load-nya tidak berlebihan. Satu. Kedua, para pendidik itu harus bisa meyakinkan para siswanya bahwa yang dipelajari itu memang diperlukan. Itu kalau di dalam teori pendidikan ada yang namanya ambag. Ambag itu apa manfaatnya bagiku. Nah, anak-anak harus tahu belajar matematik buat apa.
Dulu Pak Haidar di ITB pernah belajar fisika kuantum, tapi nggak serius, akhirnya lupa. Setelah ini sekarang Pak Haidar mengetahui manfaatnya belajar fisika kuantum, jadi belajar dari nol lagi. Padahal kalau dulu serius, mungkin sekarang sudah jago, ya misalnya begitu. Nah, jadi beban dikurangi, para pendidik harus bisa meyakinkan siswa bahwa beban yang akhirnya dipilih untuk diajarkan itu memang diperlukan untuk anak-anak itu. Ketiga, metode penyampaiannya mesti menarik. Jangan dari dulu guru berdiri di depan, ngomong sendiri, membosankan atau mencatat di papan tulis, ya anak-anaknya bosan. Harus ada teknik, metode penyampaian yang menarik. Misalnya sekarang ada namanya PBL, ya Problem Based Learning. Jadi anak-anak itu untuk memahami satu teori diberi project. Jadi mereka project misalnya mengatasi kemacetan lalu lintas di jalanan dekat sekolahnya. Datang, duduk, lihat penyebabnya, menghitung berapa jumlah mobil di jam tertentu. Nah, kemudian dari situ mencari jalan untuk memecahkan secara matematis. Nah, kemudian setelah itu dipresentasikan. Jadi anak-anak itu terlibat. Kalau anak-anak hanya suruh duduk di kursi, gurunya nerocos terus, ya ngantuk, nggak menarik. Itu bukan hanya anak atau siswa, orang tua kayak saya pun ya bisa tertidur kalau nggak menarik. Jadi metodenya harus menarik dan melibatkan siswa. Ya bagus kalau itu untuk anak-anak kecil misalnya melibatkan gerak di luar kelas. Ya kalau dalam kelas kan bosan. Kalau di luar kelas misalnya belajar tambah-tambahan misalnya dengan game di halaman sekolah, itu juga lebih menarik. Nah, tapi lagi-lagi ini terkait dengan kualitas guru yang pemerintah memang berupaya untuk terus meningkatkan, tapi seperti Pak Haidar katakan di awal, memang ini bukan satu langkah yang mudah. Ya, kita semua harus berusaha keras ke arah itu. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya silakan. Saya melihat di lingkungan wilayah saya, pelajar yang merasa kurang pede dalam mengejar cita-cita. Iya. Bahkan mereka nggak berani punya cita-cita. Iya. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Iya. Saya melihat bahwa mereka kekurangan sosok yang jadi teladan dan menginspirasi mereka. Menurut Bapak, bagaimana cara mereka berani mengejar cita-cita? Atau langkah yang tepat untuk tahu mulai dari mana? Ya, pertama orang tuanya harus bisa memberikan semangat. Jangan justru membunuh semangat itu. Karena Ya, Pak. misalnya saya kepengen jadi dokter, alah kamu anak kampung aja bisa. Nah itu harus dihindari. Kalau kita lihat tokoh-tokoh besar dalam sejarah dari seluruh dunia, itu mereka datang dari mana-mana. Ada yang datang dari kota, ada yang datang dari kampung. Kalau kita bicara misalnya Presiden Indonesia sebelum Prabowo, itu semua datangnya dari kampung. Dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian sempat Gus Dur, kemudian Megawati. Ya Megawati mungkin anak kota tapi ayahnya Bung Karno anak kampung. SBY, Jokowi, baru Prabowo ini barangkali yang katakanlah anak kota. Tapi dari semua presiden Indonesia cuma satu yang. Nah, jadi sebetulnya orang-orang hebat itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari kampung, dari desa. Nggak ada cerita anak kampung, anak desa nggak bisa berhasil. Jangan-jangan kalau dihitung secara serius di seluruh dunia sepanjang sejarah, itu lebih banyak anak kampung yang berhasil. Mungkin karena mereka punya militansi, punya semangat besar ya. Nah, jadi lingkungan, orang tua, sekolah, itu harus meyakinkan mereka bahwa mereka bisa. Termasuk dengan memberikan contoh-contoh bahwa para tokoh besar itu sebetulnya tidak mesti datang dari orang yang berada, seringkali malah mereka datang dari kalangan orang yang susah ya. Jadi harus diberikan semangat dulu, diberi keyakinan ya. Kedua, bahwa setiap anak itu punya kelebihan. Jadi nggak boleh misalnya guru, anak yang nggak pintar matematik dibilang bodoh. Siapa bilang?
pinter matematik sama pinter main musik itu sama aja. Dua-duanya pinter, cuman pinternya beda-beda. Makanya kalau dalam teori pendidikan itu ada yang disebut sebagai teori multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Nah, kita nggak boleh lagi mengelompokkan anak berdasar pinter matematik, pinter sains, enggak. Setiap kepintaran tuh sama mulianya. Pintar olahraga, pintar musik, pintar bahasa, pintar agama, itu nggak ada bedanya sama pintar matematika dan pintar sains. Nah, sekolah juga harus menyadari ini dan tidak memberikan stigma bahwa anak yang nggak pintar matematika berarti bodoh. Nah, ini juga membunuh semangat anak-anak. Anak-anak harus diyakinkan kalau kamu mau, kamu bisa. Ya, bisa itu artinya bisa apa saja yang kamu inginkan gitu. Nah, kalau semangat dikobarkan terus, kemudian dalam kenyataan setiap prestasi anak-anak di bidang apapun dihargai, ya, maka insya Allah anak-anak itu tidak putus asa dan mau belajar. Apalagi kalau belajar itu dikemas dengan cara seperti yang Pak Haidar jawab di pertanyaan sebelum ini, gitu ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir. Iya. Jika Bapak bisa mengubah satu hal dalam sistem pendidikan Indonesia agar lebih memotivasi siswa untuk belajar, apa yang akan Bapak ubah? Pertama itu tadi, ini sekaligus kesimpulan dari wawancara ini. Satu, mengurangi beban yang nggak perlu. Pak Haidar ini kan umurnya 68 tahun, sudah bekerja mungkin 45 tahun paling sedikit. Pak Haidar tahu bahwa banyak dari apa yang Pak Haidar pelajari itu tidak terlalu berhubungan dengan apa yang Pak Haidar lakukan. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga di dunia lain. Pak Haidar tidak mengatakan bahwa ada ilmu yang tidak berguna, tapi kan kita nggak bisa menjejali murid dengan terlalu banyak beban. Lebih baik dipilih saja yang ilmu-ilmu yang relevan. Jadi pertama, beban kurikulum itu harus dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak harus dilibatkan di dalam pelajaran, ya. Disiplin model harus duduk rapi di kursi, ya. Itu sudah harus ditinggalkan. Belajar itu bisa di mana-mana. Makin enjoy anak-anak belajar itu makin bagus. Enjoy itu bukan maksudnya seenaknya. Belajar serius tapi dengan cara yang mereka paling menikmati cara belajarnya. Nah, itu termasuk tadi Pak Haidar sampaikan menggunakan fasilitas alam, tanaman, ya, mungkin hewan, sawah untuk belajar, ya. Jadi dilibatkan dan dibikin supaya itu enjoyable. Terus keempat, seperti Pak Haidar sampaikan, anak-anak itu harus dihargai, dihormati. Pak Haidar selalu mengatakan, mengajar anak memiliki rasa hormat itu bukan dengan cara mereka disuruh menghormati guru, tapi guru menghormati siswa. Jadi kalau anak-anak itu dibiasakan lingkungan sekolah, bukan hanya guru, menghormati mereka, dan mereka merasakan kenyamanan dihormati, itu mereka nanti akan menanamkan di dalam diri mereka rasa hormat, ya. Nah, jadi anak-anak itu harus dihargai, disiplin pun itu harus dimusyawarahkan, namanya disiplin positif. Anak-anak harus berpartisipasi bukan hanya dalam proses belajar mengajar, tapi juga di dalam mengembangkan disiplin. Itu namanya positif disiplin. Didiskusikan supaya ketika disiplin itu diterapkan tidak ada perasaan dipaksa, ya. Tentu dibimbing guru, namanya disiplin ya harus aturan disiplin. Tapi aturan disiplin itu mendengarkan masukan dari siswa sendiri supaya mereka punya sense of ownership, namanya ikut memiliki disiplin itu misalnya, ya. Dan lakukan juga upaya sebisanya dengan berbagai macam cara untuk mengurangi screen time dengan perpustakaan yang bagus, pilihan buku-buku yang menarik, mungkin games-games yang
bagus. Games itu nggak mesti beli mahal-mahal. Dulu zamannya Pak Haidar itu main pecahan genteng, main kelereng, dan lain sebagainya. Itu juga bisa didesain sebagai sarana gamifikasi namanya, menggunakan game dalam proses belajar mengajar ya. Nah, kunci dari semua itu adalah guru-guru yang punya passion, punya kecintaan kepada siswa dan punya kecintaan kepada profesi guru ya. Terus guru-guru itu harus punya empati kepada siswa, kemudian mampu menjadikan lingkungan belajar itu menyenangkan ya, dan menghargai dan menghormati siswa, memberi semangat gitu ya. Kalau itu dilakukan, guru-guru juga committed, mungkin di awal-awal sulit tapi terus belajar, siswa belajar, guru belajar. Kalau itu semua bisa diwujudkan, insya Allah kita akan punya siswa-siswa yang punya motivasi belajar atau passion untuk belajar, punya semangat untuk bercita-cita tinggi, memiliki bekal untuk sukses ya, memiliki kepercayaan diri ya, dan kalau itu sudah dimiliki oleh siswa-siswa, insya Allah siswa-siswa di Indonesia itu akan meningkat kualitasnya dan memiliki harapan lebih besar untuk bisa sukses gitu ya. Kira-kira itu Selma ya, cukup ya? Cukup Pak. Ya. Menginspirasi banget. Ya. Wow, seru sekali ya teman-teman hari ini. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haidar yang telah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua. Oke teman-teman, itu tadi In Chat with Pak Haidar Bagir. Aku Silma dan tim pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih, sama-sama. Bagus.